Selamat sore pemirsa Patanak TV di mana saja yang dengan setia menyaksikan tayangan informasi flash seputar Kalimantan Tengah. Bersama saya Aditya, kita ikuti berita seputar Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Diawali dengan berita pertama. Dewan Dorong Pembangunan Telekomunikasi Daerah Pelosok. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mendorong pemerintah daerah setempat untuk menggunakan jaringan telekomunikasi di daerah pelosok guna memberikan kemudahan masyarakat sekitar untuk berkomunikasi jarak jauh. Masyarakat di sejumlah kecamatan dan desa di daerah pelosok wilayah Kabupaten Seruyan hingga saat ini masih kesulitan untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan jaringan telekomunikasi karena masih terbatasnya jangkauan hingga ke titik-titik desa terjauh. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Atinita, mengatakan permasalahan jaringan telekomunikasi di sejumlah desa wilayah hulu saat ini sangat berdampak terhadap berbagai aktivitas, terutama untuk keperluan dan pelayanan administrasi di kecamatan dan desa. Jika jaringan koneksi sedang mengalami gangguan, akan berpengaruh besar terhadap pelayanan masyarakat, sehingga banyak keluhan akibat terjadinya keterlambatan pelayanan. Menurutnya saat ini memang ada sejumlah desa pelosok sudah memiliki jaringan telekomunikasi yang cukup baik dan sangat membantu masyarakat. Dan kedepannya bagi desa yang belum memiliki jaringan telekomunikasi agar secepatnya kembali dibangunkan sehingga aktivitas pelayanan maupun komunikasi jarak jauh dapat lebih maksimal. Ini yang sudah ada itu bagian hulunya semua, kecuali Tanjung Pakula yang paling hulunya yang belum ada. Nah paling hulunya desa Mongojoy sudah ada, desa Butut Sapau sudah ada. Ini paling ujung semua loh, karena mereka ini udah beda-beda jalur sungai. Sudah itu desa Tumbang Bagin itu sudah ada, itu udah paling ujung-ujung semuanya. Kecuali yang Tanjung Paku itu yang belum. Nah, 3 desa yang paling ujung ini sudah ada semua. Katanya di Manjul itu mahal loh. Mahal katanya Bu. Apa itu? Paket internetnya segala macam Iya, itu mahal. Betul. Mahal memang. Mahal seperti apa Bu? Mahalnya misalkan kita beli paketnya yang 35.000. Iya. Nah, kan itu dari yang biasanya kan 25. Iya. Nah, yang 1 GB misalnya 25.000. Nah. Kalau di sana 35.000 sampai 40. Katanya sempat habis juga Bu. Iya. Sempat habis kekurangan. Selain itu, masyarakat sekitar juga mengeluhkan harga jual paket internet yang cukup mahal dan pemakaian kuotanya juga lebih cepat habis, sehingga masyarakat juga meminta adanya fasilitasi internet secara gratis dari pemerintah daerah. Dari Kuala Bembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Dewan minta lakukan pendataan perusahaan nakal pajak. Guna memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menghimbau instansi terkait agar melakukan pendataan yang akurat terhadap perusahaan yang belum membayarkan pajak. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan melalui instansi Badan Pendapatan Daerah akan menyampaikan data perusahaan besar swasta, terutama BPS yang belum membayarkan pajak dan sangat potensial untuk menambah pendapatan asli daerah, di mana instansi terkait juga harus turun tangan ke lapangan dan melakukan pengecekan validasi data perusahaan yang ada. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prastio mengatakan, apabila nantinya ada tim dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pendataan instansi terkait agar bisa mendampingi, sehingga pendataan yang dilakukan bisa lebih akurat dan mampu meningkatkan PAD. Untuk itu instansi terkait agar segera menyusun program kerja dan anggarannya akan dibantu oleh pihak DPRD. Menurutnya untuk PAD Seruyan sangat tergolong kecil dibandingkan Kotim dan Kobar. Berdasarkan informasi yang diterima untuk Kobar, PAD-nya mencapai 80 miliar lebih, Kotim mencapai 100 miliar lebih, dan Seruyan sendiri PAD-nya hanya berkisar di angka 28 miliar. Padahal potensi yang dimiliki cukup luas, namun pendataan yang belum maksimal. Kenapa kok belum maksimal di sini itu? Contoh saja untuk pajak air permukaan, itu dari 30 sekian PT yang ada tempat kita itu baru 9 yang tertarik. Itu. Maksudnya ditarik, dipungutnya itu seperti itu. Nah, ini perlu sinergi. Kabupaten itu harus menyampaikan data, itu harus turun ke lapangan, mendata ini, mengecek satu persatu, itu sampaikan ke provinsi. Nah, ketika provinsi mau turun, kok perlu dampingi, gitu nah tuh.
Makanya saya sering bilang, susun program. Kalau masalah anggaran kita drop kok itu. Nggak masalah kan kita modal berapa ratus juta untuk dapat puluhan miliar, kan gitu. Kecil sekali di bagi kita tuh. Dibanding dengan tim Kobar sangat kecil. Diharapkan ke depannya ada langkah objektif yang diambil oleh instansi terkait untuk peningkatan PAD, jangan sampai potensi yang melimpah tidak dimanfaatkan dan berdampak negatif terhadap pendapatan asli daerah. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Legislator minta TKD dipertahankan. Legislator meminta agar tenaga honorer atau tenaga kontrak daerah di Kabupaten Seruyan bisa dipertahankan dan lebih dimaksimalkan, mengingat TKD yang ada saat ini dinilai sangat membantu jalannya pemerintahan, khususnya di daerah terpencil. Adanya wacana penghapusan dan pengangkatan tenaga kontrak daerah menjadi permasalahan baru di mana para honorer harus memiliki kriteria umur minimal 35 tahun dengan masa kerja sesuai ketentuan, sehingga para honorer yang tidak masuk dalam kriteria menjadi perhatian pemerintah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seruyan, Atinita, mengatakan apabila anggaran dari pemerintah daerah masih tersedia dan memadai, maka TKD yang ada disarankan untuk tetap dipertahankan, mengingat jumlah TKD di daerah ini sangat banyak dan cukup melimpah. Sehingga apabila dilakukan penghentian akan terdampak terhadap perekonomian masyarakat. Atinitia menambahkan, meskipun gaji yang diberikan kecil namun sangat membantu para honorer dikarenakan masih dapat bekerja dan memiliki penghasilan tetap untuk kehidupan sehari-hari. Tentunya harus ada kebijakan yang lebih efektif dari pemerintah daerah untuk mempertahankan tenaga honorer. Kalau karena wacana ini yang untuk penghapusan honor yang ada kriteria dari umur 35 sampai umur 45 dan dilihat dari kinerjanya berapa belas tahun, berapa tahun. Jadi untuk honor-honor yang sudah ada ini karena tidak mencapai dari kriteria yang sudah ditentukan itu, kalau harapannya Ibu nih untuk pemerintah daerah entah siapapun nantinya bupati itu, kalau memang anggaran daerah kita ada, lebih baik yang honor yang sudah ada ini ya tetap aja dipekerjakan kalau memang apa dari pendanaan di daerah ini ada. Itu sih kalau gagasannya itu pemerintah daerah ini, karena memang sih kasihan mereka apalagi yang baru-baru masuk itu kan semuanya berharap gitu kan, walaupun dari hasilnya tidak seberapa tapi menurut mereka itu sudah alhamdulillah bersyukur. Atinita berharap TKD yang ada saat ini mampu dipertahankan oleh pemerintah daerah dan kedepannya tidak akan ada lagi melakukan penambahan tenaga honorer sesuai acuan dari pemerintah pusat. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Ketua SI apresiasi atlet ikuti turnamen internasional. Ketua Umum Esport Indonesia Kabupaten Seruyan mengapresiasi dan memberikan semangat kepada atlet SI setempat yang mewakili Indonesia melalui klub DG Esport untuk mengikuti turnamen Arena of Valor Premier League atau APL 2022 yang dilaksanakan di Vietnam. Ketua Umum ESI Seruyan yang juga Ketua DPRD setempat Juli Eko Prasetyo menyampaikan rasa yang sangat bangga dikarenakan ada salah satu atlet game online yang dimiliki menjadi perwakilan Indonesia melalui klub DG Esport di turnamen APL Vietnam. Menurutnya memang untuk SI saat ini terus melakukan upaya pembinaan terhadap atlet-atlet berbakat sehingga para pemain game online bisa menjadi pro player atau pemain profesional. Diharapkan kompetisi yang diikuti para turnamen APL di Vietnam bisa dimenangkan sehingga dapat membawa nama baik dan juga para atlet bisa menyampaikan kepada publik salah satunya sebagai promosi daerah. Terus terang ya, saya sebagai Ketua DPRD sekaligus Ketua PPSI Seruyan ya, itu sangat bangga sekali dengan adanya atlet kita dari Seruyan yang sampai menembus ke tingkat internasional gitu. Dan harapan kami nanti ke depan ya support dari pemerintah dan harapan juga kami kepada atlet tersebut agar bisa membawa apapun itu ya yang bisa bermanfaat bagi Kabupaten Seruyan. Ya minimal promosi lah gitu, nanti. Promosi mengenalkan Kabupaten Seruyan di publik gitu. Walaupun sampai ke internasional seperti itu.
Sementara atlet asal Seruyan yang sedang mengikuti event di Vietnam, Muhammad Ardiani, menyampaikan pihaknya sangat berterima kasih kepada ESI Seruyan, khususnya kepada Ketua Juli Eko Prasetyo yang telah melakukan pembinaan secara maksimal, sehingga bisa sampai sekarang yakni mewakili Indonesia melalui klub DG Export ke tingkat internasional. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Sistem sewa Al-Sintan harus diatur dengan baik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta instansi terkait agar sistem sewa alat mesin pertanian dapat diatur dengan baik dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Banyak para petani yang mengeluhkan kesulitan untuk menyewa alat mesin pertanian dari pemerintah daerah, di mana Al-Sintan berperan penting untuk membuka lahan baru dan mempermudah aktivitas pertanian masyarakat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Juli Eko Prasetyo mengatakan untuk sistem sewa Al-Sintan bagi para petani agar diatur dengan baik dan lebih terbuka, di mana dalam hasil kesepakatan Al-Sintan yang diadakan sebanyak 100 unit bagi petani, sehingga masyarakat yang memang bekerja sebagai petani agar bisa diakomodir dan diberikan sewa sesuai dengan kebijakan yang ditentukan. Menurutnya, para petani yang ingin melakukan sewa Al-Sintan agar didata dengan baik terkait dengan luasan lahan dan waktu penggunaannya, sehingga setelah selesai menggunakan Al-Sintan bisa dikembalikan untuk digunakan secara bergantian petani lainnya. Hal ini bisa dilakukan agar semua petani bisa memanfaatkan Al-Sintan secara menyeluruh. Selalu disampaikan oleh para petani juga ke kami ya, karena Al-Sintan juga sangat berperan di situ ya untuk membuka tanam baru itu kan. Nah, di sini harapan kami kepada dinas terkait, dinas pertanian, agar sirkulasi untuk sewa pakai Al-Sintan itu diatur baik-baik itu. Jangan ada, jadi begini, kita sudah sepakat kemarin untuk pengadaan Al-Sintan traktor itu kan 100 unit ya. Itu, dan mungkin masih ada yang dulu di pertanian dan tambah dengan alat lain itu. Nah, harapan kami yang benar-benar petani itu diakomodir itu. Al-Sintan itu kalau memang kita waktunya berapa hektar untuk membuka lahan itu ya sudah, saya yakin PPL juga tahu waktu penggunaannya. Ketua berpesan jangan sampai ada bisnis atau permainan yang dilakukan dalam proses sewa Al-Sintan milik pemerintah daerah. Mengingat Al-Sintan ini diperuntukkan bagi para petani untuk mempermudah pengelolaan lahan dan meningkatkan hasil pertanian menuju ke arah yang lebih baik. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Solar bersubsidi, nelayan disarankan kembali ke SPBUN. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menyarankan agar bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi bagi nelayan untuk dikembalikan ke stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan yang ada di Desa Sungai Undang. Penyaluran bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi bagi nelayan harus tepat guna dan dapat dipastikan tidak salah sasaran. Untuk itu penyalurannya perlu dikembalikan ke SPBUN yang ada di TPI Desa Sungai Undang, sehingga pendistribusiannya dapat lebih jelas dan pengawasan mudah dilakukan oleh petugas terkait. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Juli Eko Prasetyo mengatakan dalam komunikasi yang telah dilakukan dengan petugas yang ada di SPBUN, pihak penyalur juga menginginkan agar solar bersubsidi agar dikembalikan ke SPBUN. Memang untuk mengatasi permasalahan ini tergantung kesiapan dari pihak koperasi, di mana koperasi dapat berkomunikasi langsung dengan instansi terkait mengenai keputusan yang akan diambil. Harapan dari kami itu ya, memang untuk BBM yang subsidi untuk solar untuk nelayan itu segera dikembalikan ke SPBUN yang ada di TPI itu, biar ada kejelasan untuk distribusi itu jelas, pengawasan juga lebih enak. Nah itu kemarin saya sudah sempat komunikasi dengan APMS ya yang di sana ya, itu ya SPBU yang di Tongkang itu. Nah mereka pun menginginkan juga agar segera dikembalikan. Itu. Nah ini kan tergantung dari kesiapan koperasi kemarin. Gitu. Nah koperasi nanti silahkan tanyakan ke Disperindakop sampai di mana kesiapan. Karena kemarin kan yang pertama yang mengelola itu koperasinya bermasalah.
Nah itu lagi diperbaiki atau mau dipindah ke koperasi, cuma segera saja. Ketua menambahkan pihaknya mendorong agar solar bersubsidi tepat agar dikembalikan ke SPBUN. Apabila solar sudah dikembalikan, minimal dapat mengurangi penyalahgunaan solar bersubsidi. Dan jika ada mobil yang masuk mengambil lewat jalur darat sudah dipastikan termasuk salah satu pelanggaran. Dikarenakan solar bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat nelayan dan tidak boleh disalahgunakan. Diharapkan permasalahan ini agar segera diselesaikan dan solar bersubsidi bisa dikembalikan ke SPBUN. Terlebih aktivitas jual beli sudah lama terjadi di SPBUN dan pihak penyalur siap menerima solar bersubsidi yang memang menjadi hak para nelayan. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. SPBUN yang ada di TPI. Demikian berita seputar Seruyan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Kita beralih ke berita lain, masih di seputar Kalimantan Tengah. Bersama saya Aditya, tetaplah bersama kami.